Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Liza part 17. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 17. Masa lalu Viza. Fobia gelapku begitu menyiksa jiwa dan raga. Namun, yang lebih menyiksa ternyata jika tubuhku berada dalam pelukan Pak Dava. Seluruh jasadku seolah-olah merasakan tersengat aliran listrik ribuan volt yang menimbulkan gejolak panas dan lemas. Dalam kondisi napas tersengal, kudorong tubuh kekarnya supaya melepaskan pelukan. Bagaimanapun kondisi seperti ini membuat hatiku tak nyaman. Sedikit pencahayaan atau ditemani saja lebih baik daripada berada dalam dekapan yang akan menimbulkan diri ini terlihat memalukan. Aku duduk di lantai yang dingin dengan meringkukkan badan seraya menekuk kaki, menenggelamkan muka di lutut seraya mengusir ketakutan-ketakutan yang membuat kepala ini serasa melayang-layang. Di bawah ada lampu emergensi. Akan saya ambilkan sebentar. Kamu tunggu di kasur saja. Bila perlu, sekalian saya ambilkan obat kamu. Ucapnya sembari menyalakan senter dari ponselnya yang baru saja dia temukan. Aku menatapnya sembari menggeleng lemah. Ragu. Bagaimana mungkin dia mau meninggalkanku dalam kondisi gelap dan pengap sendirian? Baiklah kalau begitu, kita hanya bisa mengandalkan cahaya dari ponsel ini. Namun saya tidak menjamin baterainya bisa bertahan lama. Hanya sisa beberapa persen saja soalnya. Aku terdiam. Bingung mau menjawab apa. Di sisi lain, lampu emergensi sangat diperlukan. Tetapi aku masih ragu jika ditinggalkan sendirian. Oh ya, kamu bisa berdiri. Lebih baik duduk di atas. Ucapnya sembari mengulurkan tangan kepadaku. Aku bergeming. Takut jika pria di hadapanku itu melakukan hal yang tidak-tidak. Tenang saja, saya tidak akan berbuat macam-macam. Aku terkesiap, karena pria ini seakan bisa membaca pikiran. Meskipun ragu, akhirnya tanganku menyambut uluran tangannya. Astagfirullah, Pak Dava masih sakit. Lagi-lagi aku terkejut. Hangat tangannya melebihi suhu batas normal. Selain itu, jemari ini merasakan telapak tangan Pak Dava yang basah oleh keringat. Saya tidak apa-apa. Pak Dava menjawab dengan datar dan dingin. Dia duduk bersandar di kepala ranjang, lalu meletakkan ponselnya di atas nakas. Saya panggilkan Mas Dirga saja, Pak. Atau bisa saya antar periksa ke rumah sakit. Takutnya Bapak kenapa-napa. Aku benar-benar khawatir. Ketakutanku akan mati lampu seolah sirna. Berganti dengan kecamuk rasa karena mengingat kondisi Pak Dava yang memprihatinkan. Saya bilang tidak apa-apa. Jangan terlalu berlebihan.
ujarnya dingin, seakan-akan enggan untuk membahas hal ini. Dalam keremangan, aku duduk di tepi ranjang seraya menunduk penuh kekecewaan. Entah mengapa hati ini dilanda pilu. Rasa kemanusiaan dalam diriku membuat rasa khawatir begitu menyeruak. Meskipun Pak Dava kerap menoreh luka di rongga jiwa, tetapi di saat melihatnya kesakitan, aku pun merasa lemah. Saya hanya tidak tega melihat Bapak kesakitan seperti tadi. Bapak terlihat menahan sakit yang luar biasa. Sebenarnya, kalau saya boleh tahu, Bapak sakit apa? Aku bertanya lirih dengan suara bergetar. Sesungguhnya, merasa sedikit takut saat membahas lagi, tetapi rasa penasaranku membumbung tinggi. Saya tidak apa-apa, hanya kecapean saja. Sudahlah, jangan membuat saya merasa bersalah karena kekhawatiranmu yang berlebihan itu. Setetes demi tetes bulir bening luruh dari netra ini. Lalu segera kuusap secara kasar. Tidak ingin terlihat lemah. Iya, saya sendiri pun heran. Kenapa saya harus bersusah hati mengkhawatirkan Bapak secara berlebihan? Aku menelan getir, menahan nyeri karena mendengar perkataan sindiran dari mulut sendiri. Sementara itu, Pak Dava hanya bergeming, tidak menanggapi. Apa hubungan pernikahan itu memang serumit ini? Hening menyelimuti keremangan. Kenapa di sini sering mati lampu? Apa Bapak lupa belum mengisi token listrik? Atau karena belum membayar tagihannya? Aku berupaya memecah suasana dengan mengalihkan pembicaraan. Kamu menghina saya? Bisa dibilang begitu. Sini. Kamu bisa capek kalau duduk begitu. Pintanya seraya menggeser badan, memberikan ruang kepadaku pada sisi ranjangnya. Namun, aku bergeming, masih merasa canggung dan takut. Kamu takut? Aku tercengang karena Pak Dava sepertinya memang bisa membaca pikiranku. Tenanglah. Sebenarnya, saya tidak suka membuat anak kecil menangis. Perkataannya membuat hatiku berdesir perih. Lagi-lagi pelupuk mata ini berkabut hangat. Sudahlah, lupakan saja. Kemarilah. Dengan setengah hati aku bergerak dan bersandar di tepi ranjang dekat nakas. Lalu mata menatap nanar pantulan bayangan hitam yang menjulang di tembok. Sejak kapan kamu punya fobia gelap? Aku menoleh, terkejut karena Pak Dava menanyakan kisah masa lalu yang terasa pilu. Sejak kecil, aku menjawab sekenanya. Tidak ingin membuka cerita setelah susah payah menghempaskan dalam ingatan. Namun, setelah telinga menangkap desah kekecewaan dari napas Pak Dava, akhirnya aku luluh. Waktu itu, saya mempunyai kakak panti yang sangat dekat. Kami sudah seperti saudara kandung.
Beberapa keluarga mapan, bahkan kaya raya, datang bermaksud mengadopsi salah satu dari kami. Namun, kakak saya selalu menolak. Kuhela napas dan mengembuskannya perlahan, mengurai pilu yang menyesakkan. Sebenarnya enggan bercerita, tetapi tidak ada salahnya mencoba terbuka. Barangkali setelah ini Pak Dava bisa menerimaku apa adanya. Kakak berjanji akan selalu menjaga saya. Setiap ada tamu yang datang, dia selalu mengajak saya bersembunyi di gudang panti. Hingga pada sore itu, saat melihat ada sepasang suami istri datang, saya pun segera berlari dan bersembunyi di gudang, berharap kakak saya menyusul seperti biasa. Hingga saya kelelahan menunggu dalam kecemasan, tetapi dia tak kunjung datang. Sore hari berubah menjadi petang. Saya pun terlelap karena saking lemasnya, hingga terbangun dalam kegelapan. Rasanya begitu kalut. Berteriak-teriak pun sampai suara hilang, tak satupun orang panti yang mendengar. Kujeda lagi dengan menyusut bulir bening yang bercucuran. Tenaga saya habis dalam ketakutan. Bayangan-bayangan putih berkelebatan. Hingga petang berubah terang, saya baru ditemukan oleh ibu panti dalam kondisi pingsan. Setelah sadar, baru tahu bahwa kakak saya telah pergi. Hingga saat ini, saya pun belum pernah bertemu kembali. Ya, mungkin lebih baik begitu untuk selamanya. Ku hapus bulir bening yang berderai membasahi pipi dengan jari telunjuk. Sesaat hening, aku baru sadar bahwa bukan hanya netra ini yang basah, tetapi air mata lelaki di sampingku itu juga keluar dalam keremangan. Apa kisahku terlalu memilukan untuk dia dengarkan? Hingga sosoknya yang beku itu kini bisa dicairkan? Drama sekali ya, Pak. Saya tidak heran jika seseorang yang baru saja saya kenal akan meninggalkan saya sendirian. Mengingat bahwa seseorang yang sudah saya anggap keluarga sendiri pun telah tega meninggalkan saya tanpa adanya perpisahan. Ada rasa nyeri yang berdesir di ulu hati. Ingin menarik kata-kata itu, tetapi sia-sia. Aku pasrah seandainya Pak Dava berbuat hal serupa dengan kakak panti di masa laluku itu. Wah, penasaran nih, siapa ya sebenarnya kakak panti Fiza itu? Teman-teman juga penasaran kan? Simak terus cerita ini teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.